Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohima MPD. Saya adalah dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mata kuliah yang saya ajarkan yaitu mata kuliah literasi numerasi dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Dan pada mata kuliah ini, deskripsi singkatnya, mata kuliah ini menitik beratkan pada pengetahuan dan keterampilan mahasiswa untuk mencapai 6 kompetensi literasi numerasi melalui pengembangan pemahaman dan potensi dalam kehidupan sehari-hari berbasis disiplin positif atau DISPO dan pendidikan inklusif sehingga menjadi seorang pengajar yang cakap, unggul, dan profesional. Nah, di sini saya juga berikut adalah buku modul atau buku ajar yang sudah saya kembangkan dengan tim, yaitu berjudul Literasi Numerasi Kelas Awal Bermuatan Pendidikan Inklusif dan Disiplin Positif. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap Semangat. Oke ya. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Semoga sampai nanti pun juga terus dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Amin. Oke, untuk hari ini kita pertemuan kedua ya. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada teman yang bertugas, boleh silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai mata kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Dini yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa tadi dapat mempermudah memperlancar perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, oke. Pertemuan hari ini kita pertemuan kedua kelas 2E ya. Kelas 3E. Ya. Di sini Paskalina Iriani hadir. Diana Mulyana Plastidin hadir. Eviana Yohana Pasidin hadir. Melodia Syamsir hadir. Ini Alia Nur Fazliah hadir. Dinda Amalia hadir. Mas Maisi Nadia Sari hadir. Ayu Safitri hadir. Novela Yesyan hadir. Puput Hasiana Widiastuti hadir. Dias Rizky Rahmantia, Oke, Anggi Rahmawati, Dahlia Trikaroma, Oke, Rosalina Jitmau, tidak hadir. Rizpita Juwita Adam, tidak hadir. Oke, cukup ya. Yang tidak hadir nanti mungkin bisa temannya mengajak untuk datang hadir pada perkuliahan. Oke, kita langsung. Ya, ada buku ibu sendiri ini ya. Ini adalah buku modul buatan ibu dan tim dosen di Uni Muda yang berkolaborasi oleh UNICEF dan juga Australian Government. Itu. Nanti teman-teman bisa boleh baca-baca juga. Nah, kemudian indikator perkuliahan pada pagi hari ini yaitu menjelaskan 6 komponen literasi numerasi
kemudian mendiskusikan keterkaitan dan komponen literasi numerasi tersebut dengan indikator capaian pembelajaran yang bersifat praktis. Ya, metode perkuliahan hari ini interaktif, bermain peran, dan kita akan ada refleksi sedikit. Nah, oke, kita mulai. Ya, masih ingat kemarin pertemuan pertama apa itu literasi? Saya Bu. Oke. Apa Mbak Dahlia? Sebagai kemampuan membaca atau buta huruf dan kemampuan menulis. Oke, bagus sekali. Berarti masih ingat ya pertemuan minggu lalu. Yang secara umum itu diartikan sebagai kemampuan membaca atau tidak buta huruf dan kemampuan menulis. Nah, ini beberapa yang minggu lalu Ibu kaitkan. Menurut UNESCO, literasi adalah kemampuan individu dalam mengidentifikasi, memahami, menerjemahkan, menciptakan, mengkomunikasikan, dan menggunakan material pengetahuan yang berkaitan dengan dalam berbagai konteks. Ya. Oke, ada berapa jenis-jenis literasi, teman-teman? Ada 6. Apa saja? Oke, kemudian yang kedua? Oke, yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Finansial. Terakhir? Oke, mantap ya. Nah, sekarang karena kita mata kuliah literasi numerasi, ada yang pernah dengar literasi numerasi sebelumnya? Apa itu numerasi? Oke, berhitung ya. Berhitung dalam umum ya, masih berhitung seperti apa? 1, 2, dan seterusnya. Oke, baru tahap ini ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ada satu cuplikan video yang mana nanti teman-teman boleh simak dulu videonya dan disimak baik-baik. Konsep numerasi merupakan salah satu ilmu pengetahuan tertua yang kemudian berkembang menjadi beragam ilmu pengetahuan baru seperti sains, teknologi, ekonomi, seni, dan cabang-cabang ilmu lainnya. Numerasi berkaitan erat dengan matematika, meskipun ada perbedaan. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki numerasi. Sementara pengetahuan numerasi mencakup bagaimana mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Dengan literasi numerasi, kita dapat memahami dunia yang penuh angka dan data. Dengan kemampuan ini, kita dapat berpikir rasional, sistematis, kritis dalam menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Literasi numerasi juga dapat diartikan sebagai kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Komponen literasi meliputi: pertama, mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat. Kedua, menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Ketiga, mengenali dan menggunakan pola dan relasi. Keempat, menggunakan penalaran spasial. Kelima, menggunakan pengukuran. Keenam, menginterpretasi informasi statistik. Praktek literasi numerasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, di antaranya manajemen waktu. Hal ini penting karena pengelolaan waktu yang taktis akan berdampak signifikan terhadap produktivitas, kesehatan, dan keseimbangan hidup, yang sangat memengaruhi capaian hidup. Numerasi membantu manusia untuk melakukan banyak kegiatan melalui operasional hitung. Dari yang paling sederhana, seperti menghitung belanja, sampai dengan yang rumit, seperti perhitungan dalam membuat pesawat.
Aspek numerasi selalu menjadi unsur penting dalam profesi. Bahkan penguasaan seseorang terhadap kecakapan numerasi akan berdampak pada tingkat keahlian seseorang. Minimnya keterampilan literasi numerasi akan mengakibatkan sulitnya memperoleh pekerjaan, terbatasnya kinerja, berisiko membahayakan diri dan orang lain. Aspek numerasi juga dapat dijumpai pada seni dan hasil karya. Numerasi berperan penting pada pembentukan nalar ruang dan bangun, komposisi, proporsi, pola, relasi, serta operasional hitung. Seni musik misalnya, berkaitan erat dengan aritmatika dan bahkan menjadi bagian dari matematika. Dalam seni pertunjukan, numerasi diperlukan untuk mengatur durasi waktu, komposisi, dan tata letak. Tingkat kemampuan numerasi berdampak signifikan terhadap pola pikir, perilaku, dan karakter yang dimiliki seorang individu dan suku bangsa. Meningkatkan kecakapan numerasi merupakan solusi praktis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap berkompetisi di era revolusi industri 4.0. Oke, ya teman-teman tadi sudah menyimak videonya dengan baik? Sudah. Oke, sudah. Lalu apa literasi numerasi itu? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Mbak Dinda silakan. Saya literasi numerasi setelah menurut video tadi yaitu mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mantap ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Dinda. Oke, ada satu tepuk hebat kita tujukan jempol kita ke Mbak Dinda ya. Oke, untuk Mbak Dinda tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol hebat. Oke ya, terima kasih. Selanjutnya ini dia penjelasannya ya teman-teman. Literasi numerasi adalah pengetahuan atau kecakapan untuk apa? Menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kita juga bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, ataupun bagan, diagram juga kita bisa membacanya gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, itulah gunanya kita harus punya kemampuan literasi numerasi ya. Oke. Perbedaannya di mana? Literasi numerasi dan matematika. Nah, di sini ada numerasi itu tidak sama ya, teman-teman, tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya memang berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Namun perbedaannya itu terletak pada pemberdayaan pengetahuan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Jadi pengetahuan matematika saja tidak bisa membuat orang atau seseorang tersebut memiliki numerasi ya. Jadi saling berkaitan seperti itu. Sampai di sini sudah paham teman-teman? Nah, jadi di sini penguasaan muatan pelajaran matematika diperlukan untuk mengasah kompetensi literasi numerasi ya. Di sini ada matematika, kemudian posisi literasi numerasinya di sebelah mana. Oke. Selanjutnya Ibu mau minta teman-teman untuk kita bermain peran, boleh? Oke, mau ya. Oke, kita akan bermain rangkaikan aku. Nah, mari kita lihat petunjuknya seperti apa. Ya, yang pertama peserta dibagi menjadi 4 kelompok. Oke. Siap berhitung? Kita berhitung saja ya supaya adil. Oke, mulai dari Evi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. Ya, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang ya. Oke, tidak apa-apa. Boleh sekarang berkumpul
masing-masing kelompoknya. Mari kita susun. Oke. Ya, ini untuk media. Yang di belakangnya boleh yang itu baik kalau biasa. Oke, silakan kelompok satu. Di sini kelompok satu. Oke, kelompok satu mana? Oke, kelompok dua. Kelompok tiga, kelompok empat. Yes. Tapi kalau ibu bilang kelas, kalian bilang ini gitu ya. Atau ibu bisa. Sebelum kita mulai bermain bagaikan aku, kita semangat dulu ya. Kita ya semangat dulu. Oke. Siap? Ya. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Oke. Ini untuk kelompok satu, ibu bagikan kertasnya dulu, jangan dibuka ya. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Tenang. Oke, silakan perhatikan kelas. Yes. Oke, perhatikan petunjuknya ya. Yang pertama peserta dibagi menjadi 4 kelompok sudah. Kemudian yang kedua, setiap kelompok bergantian berlomba, setiap peserta, setiap mahasiswa bergantian berlomba mengambil potongan kalimat yang disediakan. Nah, susunlah pada papan menjadi 6 komponen literasi numerasi. Kemudian setiap peserta hanya boleh berjalan menggunakan satu kaki. Satu kaki bagaimana? Berarti dia harus satu ya. Seperti lain gici-gici. Oke? Jadi ini sudah Ibu buatkan tadi ya, dibantu oleh teman. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti siapa yang cepat dan benar itu yang pemenangnya ya. Cepat dan benar ya, bukan hanya benar saja ya, bukan hanya cepat saja tapi salah semua ya. Oke, komponen literasi tadi sudah dijelaskan di video ya. Harusnya kalau tadi menyimak dengan baik teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, simpan dulu HP-nya. Ya. Oke, sekarang kita bisa mulai. Bisa mulai dari yang awal. Maju ambil satu. Tunggu. Maju ambil satu kertas. Gak usah pilih-pilih, langsung tempel. Kira-kira dapatnya dia di nomor 6 atau di nomor berapa? Berarti taruhlah di paling bawah, begitu saja. Ya? Ya. Kita usah pilih-pilih, mana yang nomor 1 yang dari nomor. Ambil saja, ambil satu. Gitu ya? Ya. Sepertinya saya perlu urai dulu deh. Ya. Ambil. Tunggu ya. Mungkin satu boleh. Sebelum temannya kembali ke belakang, teman yang ada di depan sini tidak boleh maju ke depan. Paham? Paham. Oke. Ya, sudah dengar belum? Sudah. Loh, kok udah ketawa belum? Oke, are you ready guys? Ready. Oke, kita mulai dari hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat kakinya, satu, ayo. Oke, terus. Ayo langsung
tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa yang kita rasakan atau apa yang teman-teman rasakan setelah bermain peran tadi? Happy. Oke, alhamdulillah ya, happy. Kemudian apa lagi? Tegang. Terus terus menyenangkan ya, happy sama menyenangkan sama ya. Ya, terus apa lagi? Gugup. Kira-kira siapa yang menang? Ada boleh bantu Ibu untuk kita mencocokkan jawaban yang benar? Atau ya boleh, ayo silakan. Oke, Mbak Ayu kita cek ya. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Oke. Ada 6 kan komponen literasi numerasi ya. Yang pertama apa? Mengestimasi dan menghitung bilangan bulat. Oke. Kelompok 1 benar, kelompok 2 benar, kelompok 3 benar, kelompok 4 oke, kurang tepat ya. Sekarang yang kedua, menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Kelompok 1 salah, kelompok 2 benar, kelompok 3 benar. Benar. Oke. Yang ketiga, harus seneng dong kalau yang benar ya. Oke. Yang ketiga, mengenali dan mengenali dan menggunakan pola dan relasi. Kelompok 1 benar, kelompok 2 benar, kelompok 3 kurang tepat, kelompok 4 ya, oke. Yang keempat, menggunakan penalaran spasial. Kemudian kelompok 4. Oke, jadi kita menemukan kelompoknya siapa Mas? Oke, kelompok 2. Numerasi. Ada yang bisa tahu, teman-teman? Apa saja kita bisa menemui? Apa saja biasanya kalau di sekolah, ya? Kita bisa melakukan mengukur tinggi badan, ya? Itu boleh Kelompok 1 betul. bisa dilakukan teman-teman ketika berolahraga, Oke, yang betul. Kelompok 3 kurang tepat. Kemudian bisa juga mengajak siswa untuk melihat informasi ya, contoh penggunaan angka, simbol dan seterusnya, bisa dipasang di perpustakaan ya, permainan randekan aku tadi. Nah itu tadi komponen yang akan 6 komponen yang akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Oke, untuk hari ini ada tugasnya yaitu merangkum atau ini ya, masing-masing ini komponen literasi numerasi tadi dikomposisikan atau dikelompokkan. Jadi komponen literasi numerasi yang pertama misalkan mengestimasi dan menghitung bilangan bulat, yaitu masuk ke konten apa? Kontennya ada 4, yaitu kontennya masuk bilangan atau ya masuk aljabar atau dan seterusnya, termasuk geometri. Begitu nanti dipisahkan ya masing-masing dia masuk konten apa. Oke, ada pertanyaan untuk tugas ini? Tidak ada. Dikumpulkan minggu depan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan? Dan buat tugas ini di atas kertas atau di oleh Bang. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tambah Kore ya. Oke, Diana Tambah Kore. Bagus ya. Boleh mengerjakannya menggunakan ini ya, ketik saja supaya nanti bisa di upload di Google Drive yang sudah Ibu siapkan ya, di PDF ya.
jadi supaya rapi gitu ya. Jadi teman-teman boleh tulis dulu di buku masing-masing supaya untuk coret-coretnya kemudian nanti diunggah yang sudah bagus ya. Oke, cukup ya. Satu kata, satu kalimat dari saya. Hidup adalah tentang pembelajaran dan pengamalan ya. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, kalau bisa ya diamalkan yang baik-baik gitu ya. Yang jelek-jelek itu saja ya. Pembelajaran itu kita lebih kepada ambil yang baik-baiknya ya. Kalau ada pengalaman yang baik kita ceritakan dan kita amalkan. Contoh seperti bisa membaca, berhitung, kita bisa pulangkan kepada adik-adik kita yang ada di pelosok, di kampung teman-teman. Masih banyak teman-teman adik-adik yang masih belum bisa membaca dan juga berhitung, padahal dia sudah sekolah di SD ya. Nanti kalau turun ke lapangan di kampus mengajar, biasanya kan di tempat di pelosok ya. Nanti bisa langsung itu membantu. Itu salah satu ini ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih banyak. Kita berdoa dulu sebelum ikut itu. Mari Mbak Nini kita berdoa. Terima kasih. Mari Tuhan, semoga kita melalui proses kita pada hari ini, mari kita berdoa.